Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di video pembelajaran kita, masih dalam mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan Indonesia di masa lampau banyak dipengaruhi oleh pemerintah Belanda di masa kolonial. Sejarah pendidikan zaman pemerintah kolonial Belanda dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu yang pertama, periode VOC pada abad ke-17 dan abad ke-18. Kemudian yang kedua, periode pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19. Dan yang ketiga, periode politik etis pada awal abad ke-20. Pada zaman VOC, abad ke-17 dan abad ke-18, pendidikan untuk kaum inlanders atau penduduk tanah jajahan ditangani oleh Nederland Zendelingen Genootschap atau ZNG, sebuah gereja Kristen dari Belanda yang ikut dalam misi VOC. Moto mereka terkenal dengan 3G, Goal yang berarti kekayaan, Gospel yang berarti memperoleh kejayaan, dan glory menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Kristen. Selain itu, kebanyakan kegiatan pendidikan termasuk pendirian sekolah-sekolah baru yang dikembangkan oleh VOC pada awalnya berbasis agama dan dilakukan di daerah yang struktur politiknya lemah, misalnya di Ambon dan Banda. Didirikan sejak tahun 1607, baru berikutnya juga didirikan sekolah di Batavia atau sekarang kita kenal dengan Jakarta. Perlu diketahui bahwa pada masa itu pendidikan tradisional sebenarnya sudah ada, terutama pendidikan berbasis agama Islam yang tidak tersentuh oleh VOC. Karena materi pelajaran oleh VOC lebih ditekankan pada kemampuan untuk menulis, berhitung, dan membaca dalam bahasa Melayu yang menjadi bahasa pegangan sehari-hari pada masa itu. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu pendidikan pada masa prakolonial. Pendidikan masa prakolonial menggunakan model pendidikan gurukula, yakni sistem pendidikan spiritual di India kuno yang pelajarnya tinggal dekat atau dengan guru spiritual di rumah yang sama. Yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha, model ini diperkirakan berlanjut pada zaman kerajaan Islam yang berkembang di lembaga-lembaga pendidikan seperti penyelenggaraan pendidikan di langgar, masjid, dan pesantren. Tak hanya itu saja, kedatangan Portugis, Spanyol, dan VOC juga ikut memberikan warna pendidikan berdasarkan agama di Indonesia. Sistem pendidikan tradisional gurukula telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan menurut beberapa sumber, model ini telah ada sejak 5000 tahun sebelum Masehi, sebagaimana dikisahkan dalam epos Mahabharata. Kemudian sempat ditinggalkan oleh masyarakat Hindu, namun pada tahun 1900-an sistem pendidikan gurukula dihidupkan kembali di India, mulai dari jenjang pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi, sehingga proses perkembangan anak bisa diketahui dengan baik melalui sistem ini. Selanjutnya kita akan memasuki era zaman kolonial Belanda. Memasuki pada abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia. Ternyata mereka juga mendirikan sekolah yang bertujuan memberikan pendidikan baca, tulis, dan hitung sekaligus mempermudah penyebaran agama Katolik. Ketika Belanda memasuki Indonesia, kegiatan sekolah oleh Portugis ini digantikan dengan sekolah yang dirintis oleh Belanda masih dengan basis keagamaan. Ambon menjadi tempat yang pertama dipilih oleh Belanda, dan setiap tahunnya beberapa penduduk Ambon dikirim ke Belanda untuk dididik menjadi guru. Ketika Indonesia memasuki tahun 1627, telah terdapat 16 sekolah yang memberikan pendidikan kepada sekitar 1.300 siswa. Tidak berhenti sampai di Ambon, Belanda memperluas pendidikan di Pulau Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta pada tahun 1617. Memasuki abad ke-19, Belanda mendirikan 20 sekolah untuk penduduk Indonesia di setiap kabupaten atau di setiap ibu kota keresidenan. Karena pada masa diberlakukannya tanam paksa tahun itu, Van den Bosch yang merupakan gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43
yang memerintah antara tahun 1830 hingga 1834 membutuhkan banyak tenaga ahli. Namun, saat itu pelajar hanya boleh berasal dari kalangan bangsawan. Perlu diketahui, pendidikan zaman kolonial Belanda bersifat dualistik. Pendidikan tersebut memiliki ciri yang pertama adalah pendidikan untuk bangsa Belanda yang dibedakan dengan pendidikan untuk kalangan bumi putra. Yang kedua, sistem konkordansi, yaitu pendidikan di daerah jajahan diarahkan dan dipolakan menurut pendidikan di Belanda. Yang ketiga adalah sentralisasi pengelolaan. Yang keempat adalah menghambat gerakan nasional. Yang kelima, munculnya perguruan swasta yang militan untuk perjuangan nasional kemerdekaan. Rakyat Indonesia begitu semangat untuk memperoleh pendidikan sejak zaman dahulu. Semangat ini bisa kita lihat dari R.A. Kartini yang suka membaca dan menulis serta memperjuangkan hak pendidikan untuk wanita. Lalu ada Ki Hajar Dewantara yang mendirikan sekolah taman siswa untuk masyarakat. Bisa dibilang sekolah dan pendidikan di Indonesia cukup banyak dipengaruhi oleh masa penjajahan yang berlangsung. Dulunya sekolah hanya untuk kaum bangsawan, tetapi lambat laun berubah menjadi sekolah untuk semua. Bahkan untuk pribumi juga diperkenankan untuk atau diperbolehkan untuk menikmati pendidikan di pada masa itu. Ketika era tanam paksa berakhir dan memasuki masa politik etis, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan yang kemudian berkembang dan diberi nama sekolah rakyat. Pada akhir era abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur pada rakyat Indonesia. Beberapa sekolah tersebut antara lain, yang pertama adalah ILS. ILS ini adalah sekolah dasar bagi orang Eropa. ILS sendiri pertama kali didirikan pada tahun 1817 di Batavia atau kini kita kenal dengan sebutan Jakarta. Sekolah serupa boleh didirikan di tiap tempat asal jumlah muridnya mencapai 20 orang di Jawa dan 15 khusus di luar Jawa. Pada tahun 1920, jumlah ILS telah meningkat menjadi 196 buah. Sejak pertengahan abad ke-19, kebanyakan orang Belanda telah menyekolahkan anaknya dan tak lama kemudian telah tercapai pendidikan universal bagi penduduk berkebangsaan Belanda. Ini hanya mungkin dengan usaha dan dukungan penuh dari pemerintah. Dengan mendapatkan ijazah ILS menjadi syarat untuk menduduki jabatan pemerintah dan mendatangkan guru secukupnya dari negeri Belanda. Kurikulum ILS yang sebagian besar ditetapkan di Nederland tak mungkin relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Namun ILS tetap dipertahankan demi kepentingan segelintir anak yang mungkin kembali ke tanah airnya di Belanda. Kurikulum ILS terdiri atas mata pelajaran membaca, menulis, berhitung, pelajaran mata bahasa Belanda, sejarah, ilmu bumi, dan mata pelajaran lain. Menurut peraturan, kurikulum dapat diperluas dengan mata pelajaran yang lebih tinggi seperti ilmu alam, dasar-dasar bahasa Prancis dan Jerman, sejarah umum atau sejarah dunia, matematika, pertanian, menggambar, pendidikan jasmani, pekerjaan tangan, dan menjahit bagi wanita. Sekolah yang kedua yakni HIS atau Sekolah Dasar bagi Pribumi. Alasan prinsip bagi pendirian HIS adalah keinginan yang kian menguat di kalangan orang Indonesia untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan barat. Keinginan itu adalah konsekuensi yang wajar dari perubahan sosial politik di Timur Jauh. Kurikulum HIS seperti tercantum dalam Statuta tahun 1914 nomor 764 meliputi semua mata pelajaran di ILS. Bahkan lebih kaya dengan adanya mata pelajaran menulis bahasa Melayu dan bahasa Arab secara fleksibel. Kurikulum HIS seperti halnya ILS tidak banyak mengalami perubahan. Kurikulum ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak dan masyarakat Indonesia, akan tetapi berorientasi pada Nederland. Kurikulum tahun 1915 tidak meliputi sejarah, bernyanyi, dan pendidikan jasmani, karena sejarah dianggap sensitif dari segi politik. Kemudian untuk bernyanyi dan pendidikan jasmani belum ada guru-guru yang kompeten untuk mengajar pada mata pelajaran tersebut. Mata pelajaran paling penting ialah
mata pelajaran bahasa Belanda. Hal ini pula yang menjadi sebab utama mengapa sekolah ini didirikan. Persentase mata pelajaran umum meliputi 43% dari seluruh waktu pengajaran. Dengan demikian, waktu sesungguhnya mempelajari bahasa Belanda menjadi 66,4%. Kemudian sekolah yang ketiga adalah di masa penjajahan Belanda, yakni sekolah MULO atau sekolah menengah. Lembaga ini awalnya sebuah lembaga khusus yang mulai didirikan tahun 1930 dan disambut baik oleh kaum Indo-Belanda, dan mereka yang tidak sanggup menyekolahkan anaknya ke HBS yang dianggap mahal tersebut, MULO dianggap dapat memfasilitasi lulusannya bekerja di kantor pemerintahan. Pada tahun 1914, kursus MULO diubah menjadi sekolah MULO. Sekolah ini merupakan sekolah pertama yang tidak mengikuti pola pendidikan yang berorientasi ke barat dan tidak mencari penyesuaian dengan Indonesia pula. Kalangan tertentu menginginkan MULO dikhususkan bagi anak-anak Belanda. Akan tetapi, akhirnya diputuskan agar MULO ini menjadi lembaga pendidikan untuk semua kalangan. Pada dasarnya, MULO merupakan sekolah dasar dengan program yang diperluas. Kurikulum MULO terdiri dari 4 program bahasa. Yang pertama bahasa Belanda, kemudian bahasa Perancis, Inggris, dan bahasa Jerman. Setengah dari waktu digunakan untuk pelajaran bahasa, sepertiga untuk matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan 1/6 untuk pengetahuan sosial. Selanjutnya yang keempat adalah sekolah yang diberi nama AMS atau sekolah atas. Pendidikan dalam lembaga pendidikan AMS terdiri menjadi 3 bagian sesuai dengan fokus kajian, antara lain A1 itu fokus pada klasik timur, yang kedua adalah A2 klasik barat, dan yang ketiga adalah tingkat B. Kurikulum AMS terdiri atas 1 mata pelajaran umum yang diharuskan bagi semua siswa, yakni bahasa Belanda, bahasa Melayu, bahasa Inggris, sejarah, geografi, undang-undang negara, matematika, botani dan zoologi, serta pendidikan jasmani. Tiap bagian AMS mempunyai mata pelajaran khusus sesuai dengan hakikat pada bagian itu. AMS bagian A1 klasik timur misalnya meliputi bahasa Jawa, arkeologi, etnologi Indonesia, fisika, kimia, menggambar menggunakan tangan, dan bahasa Jerman. Sedangkan untuk bahasa Perancis dijadikan mata pelajaran elektif atau pilihan. AMS bagian A2 atau klasik barat menyajikan mata pelajaran yang sama seperti bagian klasik timur, kecuali bahasa Latin sebagai pengganti bahasa Jawa dan arkeologi serta tata buku. Dan kemudian akhirnya pada bagian B yang memusatkan studi kematematikaan khusus mempelajari matematika, dan fisika menyajikan pelajaran fisika, kimia, matematika, kosmografi, gambar garis, dan bahasa Jerman. Sekolah yang kelima yakni adalah HBS atau pra-universitas. Sejak tahun 1839 perlunya sekolah menengah di Indonesia sehingga anak-anak tidak perlu lagi ke Netherlands. Pada tahun 1848, tokoh-tokoh di Indonesia mengadakan rapat di Batavia untuk mengajukan permohonan kepada Raja Belanda agar didirikan sekolah menengah. Tujuan sekolah ini untuk mempersiapkan siswa masuk ke universitas dan untuk jabatan yang tidak memerlukan diploma universiter. Pada tahun 1867, didirikan HBS pertama di Jakarta. Kemudian tahun 1875 di Surabaya, dan selanjutnya tahun 1877 di Semarang. HBS Surabaya dan Semarang yang sedianya lama studinya itu 3 tahun diubah menjadi 5 tahun pada tahun 1879. Sedangkan pada tahun 1882 didirikan HBS 3 tahun untuk anak wanita di Jakarta. Kurikulum HBS di Indonesia sama dengan kurikulum yang diterapkan di negeri Belanda. Kurikulum ini dirasa mantap tanpa banyak mengalami perubahan selama eksistensinya dan dapat dipertahankan terhadap berbagai kritik.
Apa yang diajarkan tampaknya bersifat universal, bahannya dapat berubah dan harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, namun nama mata pelajaran tetap sama. Kemudian tidak berhenti sampai di sana, Belanda juga mendirikan sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa pada abad ke-20. Tujuannya saat itu adalah Belanda ingin memperdalam pendidikan di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi yang didirikan yaitu adalah yang pertama Stovia, sekolah kedokteran di Batavia, yang kedua adalah NIAS, sekolah kedokteran di Surabaya, yang ketiga adalah sekolah hukum di Batavia, yang kemudian yang keempat sekolah teknik di Bandung atau THS. Selanjutnya kita akan mengulas pendidikan pada zaman pendudukan Jepang. Ketika Belanda menyerah pada Jepang di Kalijati, Subang, sistem pendidikan di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Bedanya, Jepang membuka sekolah ini untuk seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya bangsawan semata. Sebagai penanda dihapuskannya sistem dualisme dalam pendidikan yang diwariskan oleh Belanda. Jepang menyediakan sekolah rakyat atau dalam bahasa Jepangnya itu Kokumin Gakko sebagai pendidikan dasar, sekolah menengah sebagai pendidikan menengah, dan sekolah kejuruan bagi guru. Jika pada masa penjajahan Belanda bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Belanda, maka pada saat masa pendudukan Jepang berubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, kemudian diikuti bahasa Jepang sebagai bahasa kedua. Selain itu, Jepang juga banyak menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memberlakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang atau Taisho, mengibarkan bendera, dan penghormatan terhadap Kaisar Jepang. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang tersebut antara lain yang pertama adalah pendidikan dasar atau Kokumin Gakko atau sekolah rakyat. Lama studinya itu berlangsung selama 6 tahun, termasuk sekolah rakyat adalah sekolah pertama yang merupakan konversi nama dari sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. Yang kedua, pendidikan lanjutan yang terdiri dari Soto Chugakko atau sekolah menengah pertama dengan lama studi sekitar 3 tahun, dan Koto Chugakko sekolah menengah tinggi juga dengan lama studi 3 tahun. Yang ketiga adalah Kagyo Gakko atau pendidikan kejuruan, mencakup sekolah lanjutan yang bersifat vokasional antara lain bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan teknik, dan pertanian. Yang keempat, Jepang juga mendirikan pendidikan tinggi. Pendidikan yang diberlakukan pada era pendudukan Jepang di Indonesia adalah pendidikan semi-militer dengan menerapkan latihan fisik, kemiliteran, dan indoktrinasi yang ketat. Meskipun demikian, rakyat Indonesia banyak memperoleh kesempatan dalam bidang pendidikan. Selain itu, bahasa pengantar yang digunakan di sekolah-sekolah adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dan tentunya juga adalah bahasa Jepang. Sedangkan penggunaan bahasa Belanda resmi dihapuskan oleh pemerintah pada waktu itu. Ada dampak positif terkait hal tersebut, yaitu bahasa Indonesia lebih dikenal oleh masyarakat. Namun ada pula dampak negatifnya, yaitu pendidikan di perguruan tinggi hampir tidak mungkin karena buku-buku dalam bahasa Belanda atau Inggris juga dilarang. Selanjutnya kita akan memasuki era pasca kemerdekaan. Kita akan memulainya dari tahun 1945 hingga tahun 1950. Pada waktu itu semangat menggelorakan keindonesiaan begitu kental sebagai bagian dari membangun identitas diri sebagai bangsa yang merdeka. Karena itu tidaklah berlebihan jika instruksi menteri saat itu pun berkaitan dengan upaya memompa semangat perjuangan dengan mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan bendera merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo. Organisasi kementerian yang saat itu masih bernama Kementerian Pengajaran pun masih sangat sederhana. Tapi kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan Menteri Pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Pada Kabinet Akhir 1,
Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Nah, Mr. Mulia ini melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar. Pada Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Suwandi hingga 27 Juni tahun 1947. Pada era kepemimpinan Suwandi ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Panitia ini bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran yang baru. Salah satu upaya untuk mengembangkan pendidikan nasional dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Suwandi, yaitu dengan mengubah sistem pendidikan dan pengajaran sehingga lebih sesuai dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia. Sistem pendidikan yang semula bercorak kolonial berganti menjadi sistem pendidikan yang bercorak nasional. Nah, perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Rencana pelajaran yang diterapkan pada setiap jenjang pendidikan harus memperhatikan hal-hal di antaranya. Yang pertama, mengurangi pendidikan pemikiran. Yang kedua, menghubungkan isi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, memberikan perhatian terhadap kesenian. Kemudian yang keempat, meningkatkan pendidikan watak. Yang kelima, meningkatkan pendidikan jasmani serta meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya kita akan memasuki situasi pendidikan atau kondisi pendidikan pada masa Orde Lama, yakni antara tahun 1951 hingga 1966. Bertitik tolak pada tujuan pendidikan nasional seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, dirumuskan pula pada tujuan kurikuler menurut jenjang-jenjang pendidikan, antara lain: yang pertama, kurikulum pendidikan rendah ditujukan untuk menyiapkan anak agar memiliki dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan baik lahir maupun batin, serta mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, kurikulum pendidikan menengah ditujukan untuk meneruskan pelajaran ke pendidikan tinggi, serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi ditujukan untuk menyiapkan pelajar agar dapat menjadi pimpinan dalam masyarakat dan dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan. Kurikulum yang pertama digunakan dalam kurun waktu itu adalah kurikulum tahun 1950. Kemudian dalam perkembangannya, kurikulum tahun 1950 ini berubah menjadi kurikulum 1958 yang dipergunakan sampai dengan tahun 1964. Kemudian kurikulum diperbaharui dan menghasilkan kurikulum tahun 1964 dan pelaksanaannya dimulai pada tahun 1965. Kurikulum ini pun masih mengalami perubahan dengan lahirnya kurikulum tahun 1968 yang mulai dilaksanakan pada tahun 1969. Kurikulum SMP, SMA, SEMEA, SKKP, dan SKKA diberlakukan pada tahun 1969, sedangkan untuk SMEP dan SPG mulai berlaku tahun 1970. Tanggal 6 September 1950, Dr. Bahdir Johan ditunjuk sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Mulai bulan April tahun 1951, Kabinet Nasir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Selanjutnya, Dr. Bahdir Johan menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan sekali lagi. Kemudian digantikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Selanjutnya digantikan oleh
R.M. Suwandi, kemudian digantikan oleh Ki Sarino Mangunpranoto dan Profesor Dr. Priyono. Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan, yaitu Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950. Dalam Kabinet Kerja 1 tanggal 10 Juli tahun 1959 hingga 18 Februari tahun 1960, status kementerian dirubah menjadi Menteri Muda. Nah, kementerian yang mengurusi pendidikan dibagi menjadi 3 Menteri Muda, yakni Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dijabat Dr. Priyono, Menteri Muda Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dijabat Sudibyo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dijabat oleh Suno. Nah, selanjutnya kita akan masuk kondisi pendidikan pada masa Orde Baru, yakni tahun 1966 hingga tahun 1998. Pemerintahan Orde Baru dalam mereduksi pendidikan kemasyarakatan hanya menjadi sekedar pelengkap dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah Orde Baru lebih mengedepankan 2 jalur lainnya dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan umum dan pendidikan khusus. Jalur pendidikan umum merupakan jalur pendidikan formal yang terdiri dari jenjang pendidikan dasar, yakni dari SD sampai SMP atau yang sederajat, jenjang pendidikan menengah dari mulai SMP hingga SMA atau yang sederajat, dan jenjang pendidikan tinggi atau universitas. Sedangkan pendidikan khusus adalah jalur yang dibentuk untuk menyiapkan peserta didik sebelum memasuki lapangan. Jalur ini dikenal juga dengan nama pendidikan kejuruan dan dilaksanakan pada tingkat menengah pertama, tingkat menengah atas, hingga tingkat tinggi dengan berbagai kemungkinan variasi dan orientasi. Pendidikan kejuruan diarahkan antara lain kepada bidang teknologi, industri, perdagangan, pertanian, kerumah tanggaan, pelayanan jasa, dan lain sebagainya. Pada masa Orde Baru, upaya pembangunan sistem pendidikan nasional lebih difokuskan untuk memecahkan masalah makro seperti pembangunan ekonomi, masalah kependudukan, dan struktural sosiologis. Dengan kata lain, pendidikan era Orde Baru dikonsep sebagai cara investasi human capital untuk mengikuti atau bahkan mendukung ideologi pembangunan. Kebijakan di bidang pendidikan Orde Baru cukup banyak dan beragam, mengingat Orde ini memegang kekuasaan cukup lama, yakni selama 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan bahasa yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata atau KKN bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain sebagainya. Pada era ini, tepatnya pada tahun 1978, tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Orde Baru antara lain Dr. Daud Yusuf, Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto, Profesor Dr. Fuad Hasan, Profesor Dr. Ing Wardiman Joyonegoro, dan Profesor Dr. Wiranto Aris Munandar. Nah, di era ini pula lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional ketika Fuad Hasan menjabat sebagai menteri. Kemudian yang terakhir kita akan membahas kondisi pendidikan di era reformasi, yakni antara tahun 1998 hingga tahun 2011. Kabinet pertama di era reformasi adalah Kabinet Hasil Pemilu tahun 1999 yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Kemudian di era pemerintahan Presiden Megawati tahun 2001, Mendiknas dijabat oleh Profesor Dr. Handas Malik Fajar, MSc. Kemudian pada pemilu
pemilihan umum tahun 2004 dan 2009, rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Nah, pada dua pemilu tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mendiknas dijabat oleh Profesor Dr. Bambang Sudibyo MBA dan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh. Pada tahun 2011, istilah departemen diganti menjadi kementerian, dan pada tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan pendidikan di era reformasi ini antara lain perubahan IKIP menjadi universitas, reformasi Undang-Undang Pendidikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, adanya sistem ujian nasional, kemudian program sertifikasi guru dan dosen, program bantuan operasional sekolah atau BOS, dan kemudian pendidikan karakter dan lain sebagainya. Di era reformasi setelah tahun 1998 lahir kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Kemudian KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikeluarkan pada tahun 2006. Kemudian kurikulum 2013 pada tahun 2013 yang bertahan hingga saat ini meskipun dengan berbagai revisi tiap tahunnya. Demikian video pembelajaran kita kali ini tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran saya harapkan, khususnya bagi mahasiswa, saya akan membantu memperdalam materi pada kesempatan kali ini dengan lembar kerja yang akan saya cantumkan dalam kolom deskripsi. Akhirnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama video ini atau pertemuan ini berlangsung. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.